Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita orang-orang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri hari ini, sekalipun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing karena pandemi virus COVID-19. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam kami, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagimu juga. Marilah kita bersaat teduh untuk menyatukan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Amin. Dengan sukacita marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur. Dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai dengan 3, Kristus bangkit, soraklah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami,
agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat untuk kita dalam pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8, demikian bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
Dengan merendahkan diri, marilah kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang telah ditetapkan menjadi epistel dalam pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kita membacanya secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya,
Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang fana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Minggu atau ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah di Hita Saluhutna kepada seluruh orang-orang yang merayakan perayaan Paskah, secara khusus bagi seluruh jemaat HKBP Rawamangun. Satu peristiwa yang mungkin akan selalu kita ingat seumur hidup kita, karena memang dalam peristiwa perjalanan waktu yang diberikan oleh Allah, baru kali inilah kita merayakan Paskah di tengah-tengah situasi yang memang membuat kita memang harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Tidak hanya peristiwa Paskah, tapi itu sudah dimulai dari Pasion, dari Jumat Agung, Paskah yang pertama, dan hari ini Paskah yang kedua. Tentu ada hal yang barangkali Bapak dan Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mungkin sama pemikirannya dengan saya. Kalau boleh kita melihat apa yang sudah terjadi saat ini,
Mungkin kita akan bertanya, sampai berapa lamakah Tuhan Engkau akan meninggalkan kami? Karena peristiwa COVID-19 ini kita nggak mengetahui sampai kapan ini berakhir. Tapi orang percaya selalu memiliki pengharapan bahwa waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Waktunya kita pun tidak sama dengan waktunya Tuhan. Saya sering merenung dan berkata kepada Tuhan, dalam bahasa Batak dikatakan, sadia liling nari Tuhan pasobom muhami. Karena ada banyak orang yang mungkin dalam peristiwa yang terjadi, ada orang yang kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Ada juga orang yang kehilangan pekerjaan. Ada juga orang yang kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan saya yakin ada banyak orang yang stres dengan peristiwa ini. Tapi melalui nas yang dikabarkan kepada kita hari ini, kita diingatkan kembali amang inang bahwa memang apa yang kita alami dalam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan sampai dengan hari ini, itu terjadi oleh karena satu orang manusia yang berbuat dosa. Satu orang manusia yang berbuat dosa, semua manusia di muka bumi ini menerima dampaknya. Tetapi kita harus mengatakan puji Tuhan, haleluya, karena memang ketika satu orang yang melakukan dosa dan semua orang yang mengenai dampak dari apa yang dilakukannya, justru satu orang manusia yang mati di kayu salib mendapatkan kehidupan darinya. Seluruh umat manusia diselamatkan oleh satu orang yang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Allah telah mengatakan kepada kita melalui nats ini bahwa Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Tapi kita mau mengingat, nats ini atau secara khusus Paulus tidak mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan, melainkan dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya bahwa kebangkitan Kristus itu berkaitan dengan seluruh orang yang sudah dan akan mati di dalam Kristus. Itulah Paskah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa salib dan dia bangkit, jadi puncak dari Via Dolorosa itu bukan kematiannya, tapi puncaknya adalah kebangkitan Kristus. Kalau hanya sekedar mati Kristus, tidak ada kebangkitan dan marlapatan kehidupan umat manusia di tongah-tongani portibion. Tetapi ketika dia mati dan peristiwa itu bangkit, Yesus bangkit dari kematiannya, maka itulah yang menjadi satu kemenangan yang kita sebutkan. Yesus bangkit, maut dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa sulung kebangkitan Yesus yang dikatakan oleh nats ini bukan tentang satu kebangkitan yang mencakup kebangkitan-kebangkitan berikutnya. Tetapi satu kebangkitan yang memayungi seluruh kebangkitan, baik sebelum maupun sesudahnya. Karena itulah Allah mengatakan di dalam nats ini, Kristus sebagai buah sulung
Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Allah akan memerintah dan dia akan duduk sebagai raja, memerintah seluruh dunia ini. Allah akan duduk dan memerintah sebagai raja, dan segala pemerintahan dunia, segala kekuatan dunia, segala kekuasaan dunia akan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengimani apa yang telah Tuhan berikan melalui cinta kasih-Nya kepada kita. Yesus mati di kayu salib itu semata-mata karena cintanya kepada kita. Yesus bangkit dari kematiannya itu semata-mata dia mau mengatakan bahwa sudah dituntaskan oleh Bapa pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan di dunia ini. Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Karena itu katakanlah dengan imanmu, maut telah dikalahkan. Katakan juga dengan iman yang hidup kepada Kristus Yesus. Kalau maut itu telah dikalahkan, maka dalam peristiwa apapun yang kita alami, termasuk yang kita tidak tahu kapan berhenti peristiwa COVID ini, tapi Allah mau katakan kepada kita, Dia sudah dikalahkan. Mari Bapak dan Ibu tunggu karya Allah yang tidak kita pahami, tapi kita yakin apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini semuanya sepengetahuan dari Allah kita. Tinggal Allah menginginkan, taatkah engkau kepadaku atau tidak? Setiakah engkau kepadaku atau tidak? Maukah engkau menjadi seperti karakter Mesias atau tidak? Maukah engkau menjadi anak Allah yang siap dan duduk bersama-sama dengan Tuhan, memerintah dengannya melalui karya kebaikan demi kemuliaan Allah yang dia tunggu sebenarnya sampai dengan hari ini, sampai dengan Maranatha Tuhan harus kita kerjakan, supaya dengan demikian apa yang Tuhan lakukan dalam peristiwa kematiannya sampai dia dengan bangkit itu akan mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan dalam hidup kita. Amang inang sabar mahita manaon nahacit alaita yingot nunga dihamonakon Tuhani kita. Anak-anak kami yang masih panjang perjalanannya dalam belajar pendidikan secara online, bahkan dalam minggu-minggu ini mengalami ujian, yang kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA, sabar menghadapi segala sesuatunya. Karena waktu yang ditentukan oleh Allah tidak sama dengan waktu yang kita inginkan. Waktu yang kita inginkan tidak sama dengan waktu yang diinginkan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setialah kepada Allah, karena Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Demikian apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, itu pun semua telah dikalahkan oleh darah Kristus yang menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau telah menang mengalahkan maut. Kami tahu ya Tuhan Engkau telah memerintah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Engkau telah mendirikan kerajaan-Mu. Sekalipun dahulu kami telah mati oleh karena satu orang yang melakukan dosa yaitu Adam. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami. Kami telah dihidupkan dan dibangkitkan oleh karena satu orang yang telah mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Perperangan yang terakhir telah Tuhan selesaikan, yaitu mengalahkan sengat maut. Karena itu biarlah kami tegak berdiri, berjalan dalam kehidupan kami, karena kami tahu
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Engkau telah menang dan kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Kemuliaan yang telah diterima oleh Yesus menjadi kemuliaan kami kelak kalau Tuhan telah menghantarkan kami ke garis finish yang telah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Bapa, kami berdoa dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Engkau mengetahuinya Tuhan, bahwa tidak ada satu rambut pun yang jatuh dari kepala kami ini yang tidak Tuhan ketahui. Dan kami percaya bahwa rambut kami kalaupun harus menjadi putih, itu pun Tuhan mengetahuinya. Dan kami juga mengetahui dan percaya ya Tuhan, peristiwa yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini, Tuhan juga mengetahuinya. Bahkan itu tidak pandang bulu Tuhan, terjadi bagi yang miskin, terjadi bagi yang kaya, terjadi bagi negara adik kuasa, terjadi juga bagi negara-negara yang kecil. Semuanya yang mengalami Tuhan. Tetapi satu hal dalam peristiwa ini, satu yang kami lihat, bahwa kami harus tunduk dan taat kepada Sang Pencipta segala sesuatunya. Karena itu biarlah kami bersama-sama dengan Tuhan memenangkan segala pergumulan COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Buatlah kami taat, mematuhi segala sesuatunya, termasuk juga sambil mematuhi segala sesuatunya cinta kasih Tuhan juga kami sebarkan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang bersusah payah Tuhan melakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka dan biarlah juga mereka boleh bergandengan tangan untuk melihat dan melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan menerima kebaikan dan cinta kasih yang telah Engkau berikan melalui para pemerintah kami. Demikian juga rumah sakit, para dokter, para medis dan segala sesuatunya. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang yang saat ini masih dalam masa pemulihan, isolasi ataupun karantina, baik di tempat-tempat yang telah ditentukan di rumah mereka masing-masing ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka berputus asa. Tetapi tangan Tuhan yang kuatlah yang akan memberikan semangat hidup bagi mereka, dan mereka tidak harus takut menghadapi semuanya karena kami tahu hidup dan kematian kami adalah milik Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga bagi gerejamu HKBP Rawamangun. Kiranya Tuhan juga menyatukan hati kami semuanya, memberikan kepada kami Tuhan satu gambaran yang terbaik dari apa yang telah kami lakukan selama ini. Dan itu akan membuat kami semakin mengenal kelemahan kami, dan kami mau dalam kelemahan kami ini Tuhan boleh pakai kami untuk lebih giat lagi dalam pelayanan, sehingga kairos Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami sungguh-sungguh kami pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau pada akhirnya pun Tuhan harus memanggil kami, maka kami akan duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam tata pemerintahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Horas Maamang Inang, semua Naposo Bulung dan anak-anak sekolah minggu secara khusus, seluruh jemaat HKBP Rawamangun, kami atas nama seluruh Parhalado HKBP Rawamangun mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semuanya. Dan kita harus ingat bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.